Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya bernama Adi Maulana Deka Oliveira. Saya di sini selaku moderator yang akan memimpin jalannya presentasi pada hari ini. Saya bersama teman saya Alfa Ismajid dan Vera Aprilia. Di sini saya dan teman-teman akan menjelaskan materi tentang konsep dasar teori perpajakan. Definisi pajak yaitu pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang berutang oleh orang, pribadi, atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang yang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal itu tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang atau dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal atau kontrapertasi yang langsung dapat ditujukan dan yang digunakan untuk membayar keperluan umum. Pernyataan itu dari Profesor Dr. Rohmat Sumitro. Yang selanjutnya ada unsur-unsur pajak. Nah, unsur-unsur pajak. Unsur-unsur pajak itu ada 4. Yang pertama ada subjek pajak, wajib pajak, objek pajak, dan target pajak. Apa sih itu unsur-unsur pajak? Yang pertama ada subjek pajak. Subjek pajak itu apa sih? Subjek pajak yaitu orang pribadi atau lembaga yang dituntut untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Subjek pajak kemudian dibagi menjadi 2, yaitu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Yang kedua ada wajib pajak. Apa sih itu wajib pajak? Wajib pajak yaitu subjek pajak yang sudah memiliki kewajiban dan dianggap layak untuk membayar pajak. Mereka mendapat beban pungutan pajak dan wajib membayar pajak. Yang ketiga ada objek pajak. Seperti yang telah kita ketahui, subjek pajak adalah orang pribadi atau badan usaha yang dituntut untuk melakukan kewajiban perpajakan. Nah, objek pajak ini yang benda atau jasa yang harus dibayarkan pajaknya. Katakanlah Anda memiliki sejumlah penghasilan. Jika dalam 1 tahun total penghasilan tersebut bisa dikenai pajak, maka penghasilan tersebut merupakan objek pajak. Yang terakhir ada tarif pajak. Apa sih itu tarif pajak? Tarif pajak ya ini nominal yang harus dibayarkan oleh wajib pajak atas benda atau jasa yang terbebani pajak. Yang selanjutnya ada teori-teori yang mendukung pemungutan pajak. Yang pertama ada teori asuransi, ada teori kepentingan, teori daya pikul, teori subjek, teori bakti, dan yang terakhir teori asas daya beli. Yang pertama itu ada teori asuransi. Suatu premi asuransi yang harus dibayarkan oleh setiap orang karena orang mendapatkan perlindungan atas haknya dari pemerintah, yaitu negara melindungi keselamatan jiwa, harta, benda, dan hak rakyatnya. Oleh karena itu, rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut. Contohnya yaitu pajak premi asuransi. Yang kedua adalah teori kepentingan. Semakin banyak individu menikmati jasa dari pekerjaan pemerintah, maka semakin besar juga pajaknya, yaitu pembagian beban pajak kepada masyarakat didasarkan pada kepentingan. Misalnya perlindungan masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayarkannya. Contoh, pembayaran pajak oleh seseorang WPOP atas penghasilan dari berbagai usaha yang dia kembangkan. Yang ketiga ada teori daya pikul. Pengungutan pajak harus sesuai dengan kemampuan si pembayaran pajak yang memperhatikan besar penghasilannya, kekayaan, dan pengeluaran belanja wajib pajak. Teori daya pikul, beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya. Artinya, pajak harus dibayarkan sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul ada 2 teori yang digunakan atau 2 pendekatan. Yang pertama ada unsur objektif, yang kedua ada unsur subjektif. Yang objektif sendiri yaitu dengan melihat besaran penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang. Yang subjektif dengan memperhatikan besarnya kebutuhan material yang harus dipenuhi. Contoh, pajak penghasilan, di mana seseorang atau suatu badan baru bisa dikenakan pajak jika memiliki kemampuan bayar. Yang keempat ada teori bakti, hubungan antara rakyat dan negara, di mana negara berhak mengungut pajak dan rakyat berkewajiban membayar pajak, yaitu
Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah suatu kewajiban. Contoh, masyarakat yang dituntut untuk membayar pajak karena dalam Undang-Undang Perpajakan tertulis secara mutlak terkait teori bakti ini. Yang terakhir ada teori daya beli. Penyelenggaraan kepentingan masyarakat merupakan dasar keadilan pemungutan pajak, bukan individu atau bukan kepentingan negara, melainkan kepentingan masyarakat sendiri. Teori asas daya beli, dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya mengungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya, negara akan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, kepentingan keseluruhan masyarakat lebih diutamakan. Contoh, kesejahteraan terhadap masyarakat dan negara karena dari mengambil daya beli rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara, kemudian menyalurkan kembali ke masyarakat dengan maksud untuk memelihara kehidupan masyarakat dan untuk membawa ke arah tertentu. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya yaitu hukum pajak material. Hukum pajak material memuat norma-norma yang menerangkan antara lain keadaan, perbuatan, peristiwa yang dikenai pajak atau objek pajak, siapa yang dikenakan pajak atau subjek pajak, berapa besar yang dikenakan atau tarif, segala sesuatu yang timbul dan hapusnya hukum pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak. Hukum pajak material ialah kaidah atau bisa disebut juga kaidah-kaidah atau berbagai ketentuan dari suatu peraturan perundang-undangan pajak yang berkaitan dengan isi dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Hukum pajak material ini menerangkan tentang objek, subjek, dan tarif pajak. Berbeda dengan hukum pajak formil. Hukum pajak material PPH terpisah dari hukum pajak material PPN. Contoh, bentuk dari hukum pajak material ialah pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak penghasilan atau PPH, dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPN dan PPNBM. Yang selanjutnya yaitu hukum pajak formil. Hukum pajak formil memuat bentuk dan tata cara untuk mewujudkan hukum material menjadi kenyataan. Cara melaksanakan hukum pajak material dalam menentukan kewajiban wajib pajak untuk mengadakan pembukuan, pencatatan, prosedur pengajuan surat keberatan ataupun banding. Contoh bentuk dari hukum pajak formil ialah ketentuan dan tata cara perpajakan. Hukum pajak formil menerangkan mengenai hak dan kewajiban wajib pajak serta hak dan kewajiban fiskus. Hak wajib pajak dapat dilihat dalam UKUP, yaitu mengajukan keberatan, meminta restitusi, dan mengajukan banding. Yang selanjutnya yaitu pengelompokan golongan pajak. Pengelompokan golongan pajak dibagi menjadi dua, yaitu pajak langsung, contoh PPH, dan dua, pajak tidak langsung, contoh PPN. Pajak langsung atau PPH yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada pihak lain. Pajak penghasilan PPH adalah pajak yang dikenakan oleh orang pribadi maupun badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh yang sifatnya dapat menambah kemampuan ekonomis atau kekayaan bagi wajib pajak dan berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia dalam bentuk apapun. Penghasilan yang dapat diterima atau diperoleh wajib pajak dapat berupa penghasilan gaji, keuntungan usaha, hadiah, dan sebagainya. Yang kedua yaitu pajak tidak langsung atau PPN. Secara ekonomis yaitu pajak yang pembayarannya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak lain. PPN pajak pertambahan nilai merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dikonsumsi oleh orang pribadi, perusahaan badan maupun pemerintah. Daerah pabean yang dimaksud merupakan cakupan wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, laut, dan udara.
Pada dasarnya, setiap barang dan jasa yang dikonsumsi adalah barang kena pajak atau jasa kena pajak, kecuali barang atau jasa yang ditentukan lain dalam Undang-Undang PPN. Yang selanjutnya yaitu asas pemungutan pajak. Asas pemungutan pajak dibagi menjadi 3, yaitu asas domisili atau asas tempat tinggal, 2 asas sumber, yang ketiga adalah asas kebangsaan atau nasionalitas. Asas wilayah, yaitu asas ini berlaku berdasarkan pada lokasi tempat tinggal wajib pajak. Sederhananya, wajib pajak yang memiliki objek pajak dalam bentuk apapun di wilayah negara Indonesia maka wajib mematuhi peraturan perpajakan Indonesia. Sama halnya jika ada warga negara asing yang misal memiliki aset atau objek pajak di Indonesia, maka warga negara tersebut wajib menaati peraturan perpajakan yang berlaku. Mungkin terdapat sedikit perbedaan, namun pada dasarnya pemberlakuan pengenaan pajak akan dilakukan secara merata. Yang kedua yaitu asas sumber. Asas sumber dapat diartikan sebagai pemungutan pajak berdasarkan tempat perusahaan berdiri atau tempat tinggal wajib pajak. Pada dasarnya, pajak yang berlaku di Indonesia adalah pajak untuk orang yang tinggal dan bekerja di Indonesia. Jika misal seseorang tinggal di Indonesia namun memiliki penghasilan di luar negeri, selama penghasilan tersebut akan digunakan di Indonesia, maka juga akan dikenakan pajak. Namun demikian, pajak yang diberlakukan memiliki peraturan sendiri. Yang ketiga yaitu asas kebangsaan atau nasionalitas. Asas kebangsaan ini mendasarkan pengenaan pajak pada setiap orang yang lahir dan tinggal di Indonesia. Hal yang sama juga berlaku untuk warga negara asing yang telah tinggal atau berada di wilayah negara Indonesia selama lebih dari jangka waktu 12 bulan tanpa pernah sekalipun meninggalkan negara. Untuk WNA yang memenuhi syarat tersebut, maka setiap penghasilan yang didapatkan akan memiliki tanggung jawab pajak penghasilan yang berlaku di Indonesia. Yang selanjutnya yaitu pengelompokan lembaga pemungut pajak. Dibagi menjadi 2, yaitu pajak pusat. Yang kedua yaitu pajak daerah. Pajak pusat, pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh PPH, PPN, PPNBM, dan biaya materai. Yang kedua yaitu pajak daerah. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, pajak reklam, dan pajak penerangan jalan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pengelompokan sifat pajak. Pengelompokan sifat pajak dibagi menjadi 2, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Apa itu pajak subjektif? Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan subjeknya. Dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya adalah pajak penghasilan atau PPH. Lalu yang kedua ada pajak objektif. Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya ada PPN dan PPNBM. Lalu selanjutnya adalah sistem pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak merupakan sebuah mekanisme yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar wajib pajak ke negara. Di Indonesia berlaku 3 sistem pemungutan pajak, yakni Self-Assessment System, Official Assessment System, dan Withholding Assessment System. Apa itu Self-Assessment System? Self-Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang membebankan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan. Peran pemerintah dalam sistem pemungutan ini adalah sebagai pengawas dari para wajib pajak. Self-Assessment System diterapkan pada jenis pajak pusat. Contohnya adalah jenis pajak PPN dan PPH. Sistem pemungutan pajak yang satu ini mulai diberlakukan di Indonesia setelah masa reformasi pajak pada 1983 dan masih berlaku hingga saat ini. Namun, terdapat konsekuensi dalam sistem pemungutan pajak ini karena wajib pajak memiliki wewenang menghitung sendiri besaran pajak terutang yang perlu dibayarkan, maka wajib pajak biasanya akan mengusahakan untuk menyetorkan pajak sekecil mungkin. Lalu yang kedua ada Official
Assessment System. Apa itu Official Assessment System? Official Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang membebankan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak. Sistem pemungutan pajak ini bisa diterapkan dalam pelunasan pajak bumi bangunan atau PBB dan atau jenis pajak daerah lainnya. Jadi wajib pajak tidak perlu lagi menghitung pajak terutang, melainkan cukup membayarkan PBB besar berdasarkan surat pembayaran pajak terutang atau SPPT yang dikeluarkan oleh KPP tempat objek pajak terdaftar. Lalu yang ketiga ada withholding system. Pada withholding system, berdasarkan besarnya pajak dihitung oleh pihak ketiga yang bukan wajib pajak dan bukan juga aparat pajak atau fiskus. Contoh withholding system adalah pemotongan penghasilan karyawan yang dilakukan oleh bendahara instansi terkait. Jadi karyawan tidak perlu lagi pergi ke KPP untuk membayarkan pajak tersebut. Lalu perlawanan pajak. Perlawanan pajak dibagi menjadi dua, yaitu perlawanan pasif dan perlawanan aktif. Perlawanan pasif adalah perlawanan yang inisiatifnya bukan dari wajib pajak itu sendiri, tetapi terjadi karena keadaan yang ada di sekitar wajib pajak itu. Hal ini dapat disebabkan oleh yang pertama ada perkembangan intelektual dan moral masyarakat, yang kedua sistem perpajakan yang mungkin sulit dipahami masyarakat, dan yang ketiga adalah sistem pengendalian tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik. Yang kedua ada perlawanan aktif. Perlawanan aktif adalah perlawanan yang inisiatifnya dari wajib pajak itu sendiri. Hal ini dapat disebabkan oleh yang pertama ada penghindaran pajak atau tax avoidance, yang kedua ada pengelakan pajak, dan yang ketiga ada melalaikan pajak. Selanjutnya ada fungsi-fungsi pajak. Fungsi-fungsi pajak ada 4, yaitu yang pertama ada fungsi anggaran atau budgetir sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluarannya seperti menyediakan fasilitas kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan layanan publik lainnya. Pemerintah suatu negara tentunya memiliki rencana-rencana untuk pembangunan yang diaktualisasikan dalam rencana jangka pendek maupun rencana jangka panjang. Implementasi dan realisasi perencanaan tersebut tentunya juga membutuhkan sejumlah komponen. Salah satunya terkait dari mana sumber pembiayaan untuk rencana itu didapatkan. Mereka tentu membutuhkan sumber pendanaan yang tidak bisa mereka ciptakan sendiri. Sumber pendanaan ini yang kemudian melahirkan ide untuk menarik pajak dari masyarakat, sebagaimana gagasan Abraham Lincoln tentang demokrasi, yaitu pajak diperoleh dari rakyat, dikelola dan diawasi oleh rakyat, dan outputnya akan dikembalikan untuk rakyat. Karenanya pemungutan pajak ini menjadi langkah ideal untuk melibatkan rakyat dalam pembangunan negara. Fungsi anggaran dalam pajak membantu menjelaskan bahwa pajak dipakai pemerintah untuk mengisi slot sumber pendanaan dalam anggaran negara. Anggaran yang disusun pemerintah adalah yang kita kenal sebagai anggaran pendapatan dan pembelanjaan negara atau APBN. Contohnya ada APBN tahun 2017, misalnya kontribusi pajak terhadap pemasukan dan belanja negara mencapai 83% atau setara dengan 1.283,6 triliun. Lalu yang kedua ada fungsi mengatur. Sebagai alat pengatur atau melaksanakan pemerintahan dalam bidang sosial ekonomi, pajak memiliki hubungan yang sangat erat dengan urusan negara terkait pendapatan dan kas negara. Karena itu, urusan perpajakan juga termasuk dalam rumpuan kebijakan fiskal di dalam konsep ekonomi negara. Kebijakan fiskal ini merupakan kebijakan pemerintah yang menyangkut urusan ekonomi yang berkaitan dengan pengelolaan APBN. Sehingga saat pemerintah menerbitkan aturan baru terkait perpajakan, baik menambah daftar objek pajak maupun memberi insentif pajak, ini termasuk dalam kebijakan fiskal pemerintah, karena akan memberikan efek langsung maupun tidak langsung yang mempengaruhi kondisi anggaran negara. Pajak dipakai pemerintah untuk mengatur bagaimana masyarakat atau publik terlibat dalam pendanaan pembangunan negara. Karena didefinisikan sebagai objek pengaturan, maka implementasi perpajakan selalu bersifat memaksa atau membebankan seseorang untuk memenuhi kewajibannya. Dalam hal ini, orang atau badan yang dikenai pajak disebut dengan wajib pajak.
Contohnya ada kebijakan tarif PPh final 0,5% yang diatur melalui PP nomor 23 tahun 2018. Melalui kebijakan ini pemerintah berkeinginan mengurangi beban pajak pelaku UMKM sekaligus menarik minat pelaku UMKM untuk masuk dalam sistem perpajakan. Yang ketiga ada fungsi stabilitas. Stabilitas pajak sebagai penerimaan negara dapat digunakan untuk menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah untuk menyeimbangkan perekonomian negara. Pajak bukan hanya menjalankan fungsi sebagai pengatur dan penyedia anggaran pemerintah dalam konteks yang lebih luas, kehadiran sistem perpajakan menjadi komponen untuk mencapai stabilitas ekonomi. Contohnya adalah menaikkan presentasi PPN untuk pembelian kendaraan mobil. Jika terus mengalami inflasi, langkah kenaikan pajak akan membuat biaya pembelian mobil menjadi lebih mahal dari sebelumnya sehingga permintaan menurun yang kemudian mempengaruhi harganya. Sebaliknya, jika harga mobil dirasa terus-menerus mengalami deflasi karena permintaannya yang sedikit, pemerintah bisa menerbitkan aturan stimulus ekonomi berupa subsidi pajak. Dengan begitu, PPN mobil menjadi lebih kecil yang akan mendorong permintaannya mengalami kenaikan dan terjadi inflasi. Karena itu, pajak bisa dipakai pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi suatu negara. Lalu yang terakhir adalah fungsi redistribusi. Negara berperan penting untuk menjamin kehidupan masyarakatnya tanpa terkecuali. Untuk mencapai kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia, pemerintah harus mampu mendistribusikan anggaran untuk pembangunan sesuai tempatnya. Fungsi redistribusi adalah pemanfaatan pajak untuk membuka lapangan pekerjaan. Dengan bertambahnya lapangan pekerjaan, maka semakin banyak pula penyerapan tenaga kerja sehingga pendapatan masyarakat pun dapat diperoleh secara merata. Sekian dan terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.